Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan melampaui apa yang Anda lihat di berita. Kita akan membongkar sebuah arsitektur tersembunyi, sebuah cerita tentang dua dunia yang berjalan paralel tapi saling terikat. Satu dunia ada di bawah sorotan kamera diplomasi dan dunia lainnya berada dalam keheningan mesin perang yang sudah sepenuhnya menyala. Di Jenewa, iya, di sana mereka berbicara tentang perdamaian. Di dalam ruangan-ruangan megah yang sejuk, para diplomat dari seluruh dunia bertukar senyum, menjabat tangan, dan merangkai kata-kata indah di depan mikrofon. Mereka bicara tentang dialog, tentang harapan, tentang jalan keluar yang damai. Tapi, coba kita geser fokus ribuan kilometer jauhnya. Ke perairan Teluk Persia yang panas dan tegang. Di sana, bahasa yang digunakan bukanlah dialog, melainkan desingan mesin jak tempur yang membelah udara, dan gema sonar kapal selam yang merayap di kegelapan. Di sana, mereka tidak sedang merangkai kata, teman-teman. Mereka sedang mengkalibrasi sebuah orkestrasi kematian. Dalam analisis kita kali ini, kita akan membedah drama global ini dalam 5 babak. Kita mulai dari panggung sandiwara di Jenewa, lalu kita akan menyelam ke jantung mesin perangnya, ke dalam arsitektur kepungan total, sampai akhirnya kita tiba di satu pertanyaan paling krusial. Seberapa lama jari-jari ini bisa menahan diri di atas pelatuk? Mari kita mulai dari apa yang sengaja diperlihatkan kepada dunia. Perundingan nuklir, jabat tangan, konferensi pers, semua terlihat tulus. Tapi kita semua tahu, dalam permainan sebesar ini, kita harus bertanya lebih dalam. Apakah ini benar-benar dialog untuk mencari solusi? Atau ini hanyalah sebuah tirai asap raksasa? Sebuah pertunjukan teater yang dirancang dengan brilian untuk menyembunyikan realitas yang jauh lebih dingin dan brutal yang sedang dibangun di belakang panggung. Nah, untuk memahami realitas itu, kita harus membuang cara berpikir lama tentang perang. Lupakan sejenak gambaran barisan tank atau ribuan tentara. Perang modern bukan lagi tentang jumlah. Ini tentang sinkronisasi, tentang sebuah algoritma konflik yang sempurna, di mana satelit di orbit, kapal selam di kedalaman samudra, dan jet tempur di udara bergerak bukan sebagai unit terpisah, tapi sebagai satu organisme tunggal yang cerdas dan mematikan. Sekarang, coba perhatikan baik-baik gambar yang ada di hadapan Anda. Ini bukan sekedar peta penempatan aset militer biasa. Anggap ini sebagai cetak biru sebuah mesin pembunuh raksasa. Sebuah arsitektur perang yang sudah hidup, sudah bernapas, di mana setiap titik, setiap sensor, setiap senjata saling berbicara dalam bahasa digital secara real time. Ini adalah sebuah ekosistem kematian yang dirancang bukan untuk bertahan, tapi untuk melumpuhkan lawan bahkan sebelum mereka sadar bahwa perang telah dimulai. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah kepungan 360 derajat yang sempurna. Dari laut, puluhan kapal perang membentuk sebuah dinding baja. Dari darat, pangkalan-pangkalan udara strategis di Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menjadi sarang bagi skuadron tempur yang siap mengudara dalam hitungan menit. Dari kedalaman samudra yang gelap, kapal-kapal selam siluman menunggu dalam senyap, menjadi hantu yang tak terlihat. Dan dari atas sana, dari orbit, mata-mata satelit mengawasi setiap jengkal pergerakan tanpa berkedip. Semuanya terhubung dalam satu jaring laba-laba digital raksasa, menciptakan sebuah penjara militer virtual yang tak bisa ditembus bagi Iran. Sekarang, dari arsitektur besar ini, mari kita fokus pada dua instrumen utamanya, dua senjata yang fungsinya lebih dari sekedar daya ledak. Keduanya adalah alat untuk menghancurkan psikologi lawan. Inilah yang sering disebut diplomasi di ujung belati. Yang pertama adalah rudal jelajah Tomahawk. Ini bukan senjata biasa, ini adalah hantu di medan perang. Ia terbang sangat rendah, menyusuri kontur daratan, membuatnya nyaris mustahil dideteksi radar. Ia bisa diluncurkan dari ribuan kilometer jauhnya dan menghantam target dengan presisi seukuran jendela gedung. Ia adalah senjata pembuka yang sempurna. Lihat angka ini, 154. Itulah jumlah rudal Tomahawk yang bisa dibawa oleh hanya satu kapal selam kelas Ohio seperti USS Georgia yang kita tahu sudah bersembunyi di suatu tempat di kawasan itu. Bayangkan, satu kapal selam saja membawa kekuatan sebesar itu. Dan disinilah letak kengerian psikologisnya. Ini bukan lagi tentang menghancurkan satu atau dua target. Ini adalah tentang kemampuan untuk memenggal kepala sebuah negara dalam satu serangan senyap. Bayangkan terornya. Dalam satu malam, ratusan rudal ini bisa secara serentak melenyapkan seluruh pusat komando, semua situs nuklir, dan seluruh jaringan listrik Iran. Sebuah serangan pembuka yang membuat lawan buta, tuli, dan lumpuh seketika. Tanpa satupun pilot yang perlu mempertaruhkan nyawa di wilayah udara musuh. Instrumen kedua, kapal induk. Saat ini, USS Abraham Lincoln,
Sebuah kota terapung yang membawa jet-jet tempur siluman generasi kelima sudah siaga di Laut Arab. Ini adalah ancaman yang nyata, yang ada di depan mata. Tapi yang membuat para analis menahan napas bukanlah itu, tapi pesan yang datang dari seberang dunia. Saat para diplomat masih berbicara di Jenewa, sebuah monster seberat 100.000 ton baja, kapal induk tercanggih di planet ini, USS Gerald R. Ford, telah menerima perintah untuk berlayar menuju Timur Tengah. Dan ini, teman-teman, adalah sebuah kode yang tidak bisa diabaikan. Dalam doktrin militer Amerika, kehadiran dua gugus tempur kapal induk di satu wilayah yang sama bukanlah untuk patroli rutin atau sekedar unjuk kekuatan. Ini adalah sinyal terkuat bahwa status mereka telah berubah dari siaga menjadi siap tempur. Ini adalah pesan bisu yang suaranya lebih memekakan telinga daripada 1000 ancaman verbal. Pesannya sangat jelas, kami tidak lagi sedang bersiap-siap, kami sudah siap. Dengan seluruh mesin perang raksasa ini sudah berada di posisinya, sudah terhubung dan sudah siap dijalankan, pertanyaan logis berikutnya menjadi sangat mengerikan. Apakah ini semua hanya gertakan diplomatik tingkat dewa untuk memaksa Iran tunduk? Atau apakah ini semua adalah sebuah panggung yang sudah disiapkan dengan matang untuk sebuah ledakan yang disengaja? Mari kita pakai analogi permainan catur. Jika Anda sudah mengerahkan seluruh bidak Anda ke posisi menyerang total, mengepung raja lawan dari segala sisi, apakah tujuan akhir Anda benar-benar untuk berdamai? Atau Anda sebenarnya sedang menunggu atau bahkan memprovokasi lawan Anda untuk membuat satu saja langkah yang salah agar Anda bisa langsung melakukan skakmat? Banyak analis geopolitik percaya inilah permainan yang sedang berlangsung. Sebuah penantian akan kausus belli, sebuah alasan pembenar yang sah di mata dunia. Tujuannya adalah untuk membangun narasi bahwa semua jalur damai telah ditempuh. Semua upaya diplomasi telah gagal, sehingga ketika serangan akhirnya dilancarkan, dunia akan melihatnya bukan sebagai agresi, melainkan sebagai sebuah langkah terakhir yang tak terhindarkan. Tapi membuat asumsi bahwa Iran adalah target yang pasif adalah sebuah kesalahan fatal. Ditempa oleh tekanan sanksi dan ancaman selama puluhan tahun, mereka telah membangun strategi pertahanan dan serangan balasan yang sangat mematikan. Ribuan drone bunuh diri, rudal-rudal balistik yang disembunyikan di silo-silo bawah tanah yang sulit dihancurkan, dan jaringan proksi yang tersebar di seluruh kawasan yang siap membakar Timur Tengah. Iran siap mengubah perang konvensional menjadi mimpi buruk asimetris yang berdarah-darah yang biayanya mungkin tak sanggup ditanggung oleh pihak penyerang. Dan disinilah kita berada sekarang, tepat di momen ini, dalam sebuah keseimbangan yang luar biasa rapuh, di tepi jurang konflik yang bisa mengubah wajah dunia. Sebuah permainan saling tunggu yang sangat berbahaya, di mana satu miskalkulasi, satu kesalahan kecil dari kedua belah pihak bisa memicu bencana yang tak terbayangkan. Situasi ini adalah sebuah pengingat yang sangat pahit, teman-teman, tentang bagaimana dunia ini seringkali bekerja. Bahwa suara lembut di meja perundingan yang tenang seringkali hanya akan benar-benar didengar jika di belakangnya ada gemuruh mesin perang yang siap menggiling. Diplomasi memang ditulis dengan tinta, tapi saat ini tinta itu ditulis di atas kertas yang sudah disiram dengan bensin. Mari kita lihat kembali arsitektur ini untuk terakhir kalinya. Pahami skala dari apa yang sedang dipertaruhkan. Seluruh komponen sudah terpasang. Seluruh sistem sudah hidup dan saling terhubung. Mesin ini telah dibangun dengan sempurna. Satu-satunya hal yang kurang adalah perintah untuk menjalankannya. Saat kita sedang berbicara sekarang, ada ribuan prajurit di kedua belah pihak yang sedang menatap layar radar mereka dengan jari yang tidak pernah jauh dari tombol peluncuran. Jadi, pertanyaan terakhir yang tersisa untuk kita renungkan bersama bukanlah apakah perang ini bisa terjadi, melainkan seberapa lama lagi jari-jari di atas pelatuk ini bisa menahan diri.